Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala mudhilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada ibu-ibu pendengar asir, ada jauh-jauh bukan, dan ada teman-teman dari IKI Indonesia kita. Mereka para musisi-musisi yang tergabung dalam IKI, yaitu ada musisi rock, ada jazz, macam-macam kumpul. Ada sekitar 86 orang ya. Ketuanya itu Reni Jaisman. Pertama-tama kita ucapkan dulu terima kasih kepada Mbak Reni Jaisman yang telah menyediakan tempat ini untuk pengajian. Suatu majelis yang mulia ya. Nanti temanya adalah peran ulama dan umat dalam memerdekakan Indonesia. Temanya peran ulama dan umat dalam memerdekakan Indonesia. Ini usulan dari Mbak Reni sendiri ya. Tapi sebelum ini saya ingin memberikan pantun untuk Reni. Bunga di taman berwarna-warni, salah satunya bunga flamboyan. Alangkah indah rumah Mbak Reni, karena selalu dipakai untuk pengajian. Rombongan unta berjalan di gurun, berjalan hingga ke gurun Kenya. Bila hidayah telah turun, tak seorang pun dapat mencegahnya. Pergi mengaji berangkat dari Sawangan, tidak mampir-mampir langsung ke tujuan. Menyanyi lagu rock tinggal kenangan, mengaji Al-Quran lebih menenangkan. Itu pantun tadi sekarang. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai saja acara ini. Kita serahkan kepada guru kita, Ustadz Husin Al-Atas. Baik, kami persilakan kepada guru kita, Ustadz Husin Al-Atas. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Ibu Reni, sahibatul bait beserta seluruh keluarga, para hadirin, hadirat, ikhwani wa akhwati, saudara-saudari kita semua yang berasal dari ayah ibu yang sama, pernah berkumpul dalam rahim yang sama, walaupun kita berbeda-beda suku, begitu pula bahasa, warna, semua hanya perbedaan sebatas kulit, tapi intinya kita merupakan anak-anak dan keluarga besar dari ayah ibu yang sama. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema yang diajukan tadi, peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita berbicara mengenai peran ulama, saya ingin bertanya, apa itu arti kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan? Apakah negara kita telah merdeka? Jadi apa itu arti kemerdekaan? Apakah kita merupakan bangsa yang merdeka? Banyak orang memberikan definisi kemerdekaan. Ada yang memberikan definisi bahwa kemerdekaan itu merupakan kebebasan setiap orang untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Kalau definisi ini hadirin sekalian diterima, maka akibatnya akan terjadi kehancuran. Karena setiap orang bisa melakukan apa saja yang diinginkan, walaupun kebebasannya
menjajah orang lain. Walaupun kebebasannya menindas, menganiaya orang lain, berarti kemerdekaan hanya milik pribadinya, sedangkan orang lain tidak memiliki hak untuk mencicipi kemerdekaan tersebut. Betul tidak Ibu-Ibu sekalian? Kemudian berkaitan dengan satu negara, mereka mengatakan satu negara itu, satu bangsa dikatakan merdeka bila terbebas dari penjajahan militer. Seperti yang dialami bangsa kita pada era penjajahan Belanda. Begitu pula sebelumnya pada masa Portugis, ya, walaupun untuk beberapa waktu yang singkat. Begitu pula Inggris juga pernah berkuasa di negeri kita. Tapi ternyata begitu penjajah pergi, pribumi melakukan penjajahan terhadap sesamanya. Yang kuat menindas yang lemah, yang punya wewenang memperlakukan yang di bawah seenak hati mereka. Maka kemerdekaan bukan lagi milik rakyat, tapi milik siapa? Milik sekelompok penguasa. Sedangkan rakyat hanya mendengarkan lagu kemerdekaan dinyanyikan. Tapi faktanya, rakyat yang tidak memahami arti kemerdekaan mengutuk kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang mereka saksikan kemerdekaan sebahagian orang, tapi di atas derita, rintihan dari sekian banyak orang. Maka nasib rakyat tidak lebih baik daripada saat para penjajah dulu menguasai negeri kita. Pada saat itu rakyat tahu diri mereka terjajah, sedangkan saat ini rakyat merasa diri merdeka tapi tidak menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang usianya mungkin 60-an, ya, sering pasti mendengar orang-orang dulu mengatakan pada zaman normal. Pada zaman yang dimaksudkan pada masa penjajahan Belanda. Berarti sekarang apa? Saya ingat orang-orang tua dulu bercerita bapak-bapak sekalian. Pada saat pemerintahan Belanda, betul-betul pemerintahan Belanda ini walaupun menjajah negeri kita, tapi memperlakukan rakyat kita dengan penuh kemanusiaan. Seandainya di sidang pengadilan, warga kita bersengketa dengan orang Belanda, maka bisa terbukti orang kita benar, akan dilindungi hak. Hingga membuat banyak orang Indonesia menikmati masa penjajahan Belanda. Bahkan sebagian dari mereka sewaktu ada perjuangan kemerdekaan menolak untuk apa? Termasuk menolak para pejuang. Mereka menganggap pada masa Belanda stabilitas mereka rasakan, kesejahteraan. Kita sering mendengar kisah pekerja rodi di perkebunan Belanda. Betul tidak Ibu sekalian? Tapi Bapak Ibu tahu tidak? Para pekerja di perkebunan Belanda bisa membeli rumah, bisa memiliki tanah, ya, bisa menikmati berbagai macam fasilitas. Ini orang-orang tua yang bercerita. Bagaimana mereka bisa menikmati berbagai macam kenikmatan hingga di saat kampung mereka banjir, Belanda pasukannya langsung mengeluarkan orang-orang kita dari wilayah tersebut. Tidak boleh ada yang tinggal. Lalu Belanda mengawasi. Begitu selesai banjir, ya, mereka sediakan dapur umum, kem-kem yang menampung orang-orang yang mengalami kebanjiran. Begitu selesai banjir, pasukan Belanda ikut mengawasi pembersihan lahan sampai mereka katakan satu panci pun tidak hilang. Kalau orang ingin menyembelih ternak, harus diperiksa oleh apa? Lembaga kesehatan mereka. Kalau mereka temukan sapi, kambing dalam keadaan tidak sehat, tidak diizinkan untuk disembelih. Siapa yang berani melakukan, apalagi menjualnya, terkena sanksi yang cukup berat. Batu timbangan setiap waktu berkala diperiksa. Bukan seperti saat ini batu timbangannya dibawa, tapi timbangannya tidak diperiksa. Seperti mobil, surat kirnya dibawa, tapi mobilnya nggak diperiksa. Asap tetap apa? Dulu batu timbangan didatangi, diperiksa. Kalau sampai ada kekurangan, dikenakan sanksi yang luar biasa. Ini fakta-fakta di lapangan. Sekali waktu seorang kakek-kakek yang mengalami masa-masa penjajahan Belanda, dia cerita sama saya. Ini saya bukan memuji Belanda, tapi ingin menerangkan bahwa kita ini sebetulnya, ya,
bukan hanya belum merdeka, tapi dalam keadaan yang amat-amat terpuruk. Dan kita, ulama-ulama Islam kita belum berhasil, ulama-ulama Islam mendidik rakyatnya untuk dapat betul-betul memperjuangkan kemerdekaan, bukan hanya kemerdekaan dirinya, tapi kemerdekaan orang lain. Karena kemerdekaan milik bersama, bukan hanya milik satu kelompok. Nah, kalau ulamanya bersikap arogan, ulamanya tidak mencerdaskan masyarakat atau membodoh-bodohi mereka, memecah belah mereka, bagaimana mungkin di bawah rakyat akan menikmati kemerdekaan? Satu hari orang tersebut namanya Pak Said bercerita pada saya. Ketika satu hari dia berjalan masih kanak-kanak, datang seorang prajurit Belanda dalam keadaan mabuk. Tanpa ada sebab, tanpa ada apa-apa, anaknya ditampar oleh tentara Belanda tersebut. Akhirnya dia menangis pulang ke rumah. Di tengah jalan ketemu seorang kapten Belanda yang mengendarai jeep. Menghampiri anak tersebut, "Kenapa kamu menangis?" Dia mengatakan, "Saya ditampar oleh seorang tentara Belanda." Bilang, "Kamu naik, tunjukkan siapa orangnya." Dibawa naik. Kemudian disusul, ketemu di dekat rumah sakit Budiasi. Si Belanda dalam keadaan mabuk. Langsung si pimpinan turun, menampar, memukul orang tersebut. Gara-gara kamu, pribumi tidak menyukai kita. Walaupun Belanda melakukan hal ini untuk membuat mereka aman, dicintai, disambut oleh pribumi, paling tidak kita belajar dengan cara ini, baru masyarakat akan menikmati dan menghargai sesama mereka satu dengan lainnya dengan keadilan. Saya berikan satu studi banding. Saya punya teman-teman datang dari luar negeri dalam keadaan terlunta-lunta, karena di negaranya dalam keadaan perang. Datang ke Indonesia, ya, sampai di Indonesia mereka mengharapkan refugee di Indonesia, tapi Indonesia tidak memberikan. Akhirnya dia bersama suami istri bersama anaknya laki-laki dan perempuan. Dari Pelabuhan Ratu bersama rombongan, mereka berlayar menggunakan kapal kecil menuju Christmas Island milik apa? Milik Australia. Karena mereka melihat Australia sebagai Shangri-La, surga bagi para imigran yang berlindung. Sampai terkadang mereka naik pesawat, sampai di Australia, paspor disobek-sobek. Pemerintah Australia akan menyambut mereka, bahkan mengirimkan advokat untuk membela hak mereka. Bayangkan hadirin sekalian. Nah, kita kan dikenal sebagai sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia sebagai kaum muslimin. Tapi kenapa kita tidak merasakan hal ini? Kalau seorang pribumi membolimi saudaranya, dan kita jumpai kezaliman semacam ini banyak berlaku dan orang lain berpangku tangan berdiam, bagaimana mungkin kita dapat dikatakan sebagai sebaik-baiknya umat? Bahkan di negara Arab di mana terdapat 2 kota suci, rakyatnya tidak menikmati sama sekali kemuliaan. Bahkan melakukan pembantaian terhadap saudara mereka di Yaman dengan sadis. Ratusan ribu orang menjadi korban, anak-anak kecil, wanita. Jadi kita akhirnya menjadi tontonan, dianggap sebagai bangsa barbar, bukan bangsa yang beriman. Ini merupakan fakta. Akhirnya mereka mengarungi samudra India untuk menyeberangi Christmas tapi ternyata di lautan selama seminggu terlunta-lunta. Anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya si anak trauma luar biasa, tapi alhamdulillah pelaut Indonesia menyelamatkan mereka, balik ke Pelabuhan Ratu. Akhirnya mereka ditampung di Kalideres, di tempat penampungan para imigran gelap. Subhanallah, di sana mereka tinggal. Kadang-kadang mereka keluar diizinkan tinggal di rumah kita untuk makan, untuk ganti pakaian. Setelah itu balik ke sana. Di sana berjumpa dengan seorang juga yang serupa dengan mereka tapi orang Belanda. Bicara sama mereka, mendengarkan kisah orang-orang ini. Si Belanda mengatakan, "Saya akan pulang besok ke Belanda. Saya akan memperjuangkan hak kalian untuk mendapatkan refugee di Belanda." Orang-orang ini gembira, senang, walaupun dia mengatakan tidak mungkin, sedangkan sesama orang Arab, sesama orang Islam tidak peduli mereka, apalagi Belanda ini, yang berbeda agama kan.
Akhirnya para jamaah sekalian, si Belanda pulang, tahu berapa lama? Seminggu kemudian, kedutaan Belanda datang ke Kidres, bertanya mengenai orang-orang tersebut. Saya ini orang Islam. Ya. Saya sebetulnya tidak menginginkan kemuliaan ini ada pada mereka. Kemuliaan ini seharusnya ada pada kita sama orang-orang Islam. Tapi saya ceritakan hal ini sebagai perbandingan. Tidak ada gunanya sholat kita, jidat kita yang hitam, ya. Sorban atau jubah kita, atau masjid yang ramai pada bulan Ramadan atau pada saat sholat, kalau kitanya belum jadi manusia. Kalau kitanya belum menjadi manusia. Kalau kita masih saling menzalimi, saling menganiaya, tidak peduli terhadap duka, derita orang lain, apa artinya sholat kita? Padahal Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu apa yang kita banggakan di tengah-tengah hari sekalian pentas dunia? Mengatakan kita sebaik-baiknya umat, kita sebagai orang yang beragama dengan agama yang benar, sedangkan yang beragama tidak benar dalam kehidupan mereka lebih baik dari kita. Akhirnya dari kedutaan Belanda datang, ya, menghubungi pihak mereka dan imigrasi, mereka mengatakan bahwa kami, ya, akan membayar biaya keterlambatan mereka, ya, dan akan memberikan mereka perlindungan untuk berangkat ke Belanda. Setelah mendapatkan izin, diangkut mereka dibawa ke rumah sakit, di-check up langsung hariskan keadaan mereka. Setelah mereka diperiksa dengan jelas, ditempatkan di hotel. Kemudian diberikan uang saku sementara waktu, kami akan urus surat kalian, mungkin besok kami akan berangkatkan kalian menuju ke Belanda. Tahu-tahu esok harinya mereka dijemput menuju airport dengan pesawat KLM, mereka terbang menuju Belanda. Di perjalanan sepanjang waktu mereka ini bermimpi. Kenapa ini orang yang tidak sesama agama, tidak sesama bangsa, kok peduli terhadap mereka, sedangkan dia ingin masuk ke negara Arab satu persatu ditolak. Karena negara Arab itu bukan negara miskin, ya. Bukan negara miskin. Seperti para imigran Suriah, mereka bukan berangkat ke Saudi Arabia, berangkat ke Jerman, berangkat ke negara-negara barat, mereka disambut, ditempatkan di camp-camp, diberikan perhatian dan kepedulian. Sedangkan negara Arab menutup pintu dari mereka. Sampai di Belanda, ternyata teman mereka di penjara dulu, yang menjadi penyambut mereka bersama lembaga sosial mereka. Berpelukan sambil bertangisan. Siapa yang berpelukan? Bukan muslim dengan muslim. Muslim disambut oleh non-muslim. Apa yang mendorong mereka melakukan hal ini? Saya tidak berburuk sangka mengatakan mereka punya niat untuk mengkristenkan, tidak. Mereka punya rasa kemanusiaan. Punya rasa kemanusiaan. Dan rasa kemanusiaan ini bukan hanya ada pada orang-orang Islam, tapi ada juga di tengah-tengah orang-orang di luar Islam. Bahkan kita jumpai mereka semenjak kecil ditanamkan kepedulian, menghargai hak-hak orang lain, hingga di saat mereka melakukan pelanggaran hati mereka bergelisah. Sedangkan kita biasa mengatasnamakan agama, melanggar hak orang lain. Sampai di sana, langsung mereka dibawa kembali ke rumah sakit, diperiksa keadaan mereka. Setelah itu mereka ditempatkan di flat, ya. Kemudian diberikan kredit card untuk kebutuhan mereka. Tidak lama kemudian, ya, 1-2 hari setelah anaknya beristirahat, si anak dijemput dua-duanya untuk sekolah di sekolah mereka. Kemudian, tidak lama kemudian si bapak ibu, ya, ditempatkan di tempat untuk mempelajari bahasa Belanda sedikit-sedikit. Kemudian ditawarkan untuk bekerja. Pertama ditawarkan untuk pekerjaan, mereka mengatakan kami nggak cocok, nggak dipaksa. Sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka suka. Akhirnya mereka berdiam di Belanda, bukan di tanah kelahiran mereka, bukan di tengah-tengah saudara mereka, tapi di tengah-tengah orang-orang asing. Jadi kalau Belanda dulu 350 tahun berkuasa di negeri kita, bukan dengan tangan besi. Jumlah mereka sedikit. Justru yang menjadi centeng orang-orang kita. Yang menjadi centeng orang-orang kita. Mereka datang di tengah masyarakat dihormati, dihargai. Nah, kita sesama pribumi, sesama warga Indonesia. Kalau seorang pemimpin diangkat berbuat aniaya pada rakyatnya, kira-kira rakyat bisa merasa aman apa tidak?
Kalau kezaliman berlangsung di tengah sesama rakyat, dibiarkan, diabaikan. Kalau rakyat tidak mendapatkan lapangan kesempatan yang adil, sedangkan kesempatan diberikan kepada pihak-pihak asing, rakyat hanya menjadi konsumen, hanya menjadi pasar, hanya menjadi alat kerja, bukan lagi menjadi warga negara yang terhormat. Bagaimana mungkin hadirin sekalian kita akan menjadi bangsa yang merdeka? Oleh karena itu, apa yang diperjuangkan oleh kakek-kakek dan orang tua kita dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, kehormatan negeri ini sebetulnya telah dikhianati oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Kita dari kuat menjadi lemah. Kenapa? Karena kita berpecah belah di antara kita. Dan yang paling menyedihkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, agama ini kalau menjadi lahan perdebatan, bukan lagi mendidik manusia menjadi orang yang betul-betul mulia, bukan lagi mengajak manusia untuk bangkit dari keterpurukan, membebaskan manusia dari perbudakan. Di saat saya mengatakan, saya berjuang untuk kemerdekaan, bukan hanya kemerdekaanku, tapi kemerdekaan kita semua. Ini yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mengambil contoh ya, dari kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Yang menjadi pengikut para nabi, para jamaah sekalian, bukan hanya kalangan mulia, bahkan sebahagian besar dari kalangan bawah. Hingga Fir'aun pun meledek, ya. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat pengikut-pengikutmu wahai Musa, kecuali dari kalangan orang-orang yang rendah, yang hina, yang tidak memiliki kecerdasan. Kenapa mereka mengikuti Musa? Karena mereka terangkat, berubah nasib mereka dari kehinaan menuju kemuliaan. Menghadapi mereka-mereka, para pengusaha, seperti Qarun yang berbuat semena-mena, menghadapi penguasa seperti Fir'aun, bukan justru ulamanya berkumpul dengan penguasa di atas, bukan memberikan dukungan, pembenaran terhadap perbuatan mereka yang salah, tapi mereka berjuang bersama rakyat di bawah. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi pengikut, di samping para pemuka Quraisy, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, saksikan bagaimana orang seperti Bilal dari budak dibebaskan, didudukkan bersama Abu Bakar sebagai sahabat. Pada saat kita mendengarkan Bilal, kira-kira dalam benak kita memandang dia budak apa sahabat Rasul? Memandang dia sebagai orang mulia apa seorang mantan budak? Seorang yang mulia. Bahkan film-film menceritakan kemuliaannya. Begitu pula Yasir dan Ammar bersama ibunya Sumayyah. Ayahnya Yasir bersama Ammar dianiaya oleh Abu Jahal dengan berbagai macam siksaan. Tapi Rasulullah mengatakan, sabron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, tempat kalian surga. Jadi pria pertama yang mati dalam penyiksaan Yasir, sedangkan wanita pertama Sumayyah, untuk mempertahankan imannya, mereka mendapatkan penghargaan dari Allah. Lalu anaknya Ammar bin Yasir pun mendapatkan tempat yang mulia di sisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi yang datang dari Persia. Di mata orang-orang Arab dulu, orang-orang di luar bangsa Arab ini kaum rendah, ajam. Ternyata Nabi ya, memuliakan mereka semuanya. Bilal yang berasal dari Habasyah, Salman yang berasal dari mana? Dari Persia, Suhaib yang berasal dari Romawi. Bahkan ketika pada saat pembangunan Masjid Nabawi, kaum Muhajir mengatakan kita orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kaum Ansar mengatakan kami yang membela Rasulullah. Salman bingung di mana tempatnya. Akhirnya kaum Muhajir mengatakan, kamu dari kami wahai Salman, berhijrah dari Persia, datang untuk berkumpul bersama Rasulnya. Kaum Ansar mengatakan tidak, dia dari kami, tinggal bersama kami untuk menunggu Rasulnya. Jadi masing-masing memperebutkan Salman, padahal dulu seorang pekerja yang bekerja di perkebunan mereka. Rasulullah mengatakan tidak, Salman minna ahlil bait, Salman dari kami keluarga Rasul. Kenapa? Karena dia meninggalkan negerinya bukan untuk berdagang, tapi untuk mencari Rasulullah, sampai ditawan oleh para penyamun, dijual di pasar perbudakan. Jadi datangnya Nabi bukan menambah kehinaan bagi orang-orang yang di bawah, tapi memuliakan orang yang di bawah. Kemudian orang-orang yang di atas kesombongannya dihilangkan,
hingga mereka berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW dalam derajat yang sama tanpa perbedaan. Salman diangkat menjadi gubernur. Salman diangkat menjadi apa? Gubernur. Kemudian pendapatnya didengarkan ketika membangun parit mengelilingi Madinah untuk menghadapi kaum sekutu Yahudi maupun orang-orang musyrik. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, Islam ini agama, sesuai dengan namanya Islam, agama yang ingin membebaskan manusia, memperjuangkan kemerdekaan mereka. Lalu kita bertanya, dengan cara apa? Apa kira-kira ya instrumen, ya, cara yang dilakukan oleh Islam untuk membebaskan umat manusia? Islam tidak mengajarkan manusia untuk loyal kepada manusia atau untuk menjadi budak manusia. Tapi Islam mengajak semua manusia untuk loyal, tunduk, mengabdi kepada Allah. Dan menjelaskan bahwa semua manusia di mata Allah sama. Walaupun satu kaya, satu miskin, satu berkuasa, satu di bawah sebagai rakyat, dua-duanya sedang menjalani ujian. Bukan satu lebih mulia karena kekuasaannya, karena kekayaannya, karena warna kulitnya, rupanya tidak. Yang memuliakan seseorang hanya iman dan takwanya. Oleh karena itu, untuk mengumandangkan kemerdekaan setiap orang, karena kemerdekaan ini baru akan berhasil kalau setiap orang memahami, mengenal arti kemerdekaan, dan dia juga memperjuangkan bukan hanya kemerdekaan dirinya, tapi kemerdekaan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia apa? Sampai dia mencintai bagi orang lain apa yang dicintai untuk dirinya. Sampai dia membenci orang lain untuk orang lain apa yang dia benci untuk dirinya. Tapi kalau dia perlakukan dirinya dengan cara-cara yang dia tidak lakukan terhadap orang lain, lalu dia perlakukan orang lain dengan cara yang dia tidak suka, mana mungkin kita akan merdeka? Oleh karena itu para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan akan kewajiban dirinya untuk betul-betul mengingat bahwa semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap non-Arab, yang kaya terhadap yang miskin, yang putih terhadap yang hitam, ya, yang berkedudukan maupun tidak, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita dalam satu hari 5 kali kita mengerjakan sholat. Kita harus tahu bahwa ibadah ritual yang diajarkan oleh Allah sebetulnya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran dalam jiwa manusia, ya. Untuk memerdekakan dirinya dan juga orang lain dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan terhadap sesama manusia. Dan subhanallah, sholat kita dimulai dengan apa? Dengan Allahu Akbar. Dalam satu rakaat berapa kali kita mengumandangkan Allahu Akbar? Pada saat kita bertakbir, kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar, sebagai tanda penyerahan kepada Allah, ya, dan mengingatkan yang maha besar adalah Allah, sedangkan kita bersama saudara kita, semua dalam keadaan sederajat. Kita tidak akan meninggikan diri kita di hadapan orang lain, dan tidak akan meninggikan orang lain di hadapan kita. Terbebas dari keangkuhan, terbebas juga dari rasa minder, dari rasa rendah diri, atau merasa diri kita sebagai budak. Maka kita heran kalau setiap saat kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita bisa berbuat aniaya pada orang lain. Kita mengucapkan Allahu Akbar, kita minder di hadapan orang yang kaya atau di hadapan orang yang berkuasa. Padahal mereka diberikan amanat lebih dari kita. Kenapa kita harus merendah di hadapan mereka? Kalau mereka salah, katakan salah. Kalau mereka benar, kita bela. Bukan karena mereka kaya atau mereka berkuasa, karena kebenaran mereka. Kalau kita menyadari hal ini, tidak akan ada orang lain yang berani berbuat aniaya. Saya teringat kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia pada saat itu sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin negara. Tahu-tahu di tengah jalan ketika dia sedang berjalan, dia berjalan tanpa pengawalan. Pakaian yang dipakai pun sama dengan yang dipakai oleh rakyat. Tahu-tahu Khawlah bintu Sa'ad menghadang dirinya, perempuan. Dia bilang, wahai Umar, ingat dulu kamu
dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala, berkelahi, minum minuman keras, berzina, dan berbuat nista. Lalu Allah memberikan kamu hidayah ke dalam Islam. Allah memuliakan kamu dengan iman, dan sekarang Allah memberikan kamu amanat. Amanat yang amat berat, dan kelak engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Fattaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kamu. Umar ketika mendengarkan kata-kata ini bukan marah. Tubuhnya bergetar karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan semua orang ternyata lebih pandai dari Umar walaupun seorang wanita. Kenapa wanita ini berani? Padahal pada masa jahiliyah, wanita itu tak ubahnya bagikan bujur. Tahu bujur tak? Popok. Atau sebagai pelampias nafsu. Bahkan diwarisi. Kalau seorang meninggal dunia punya beberapa istri, anaknya bisa mewarisi ibunya. Sampai Allah larang dalam Quran, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian nikahi yang pernah dinikahi oleh orang tua kalian. Jadi kalau si anak melihat ibunya cantik yang muda, ya, langsung dikalungkan sorbannya, dia mengatakan ini bahagian saya. Artinya menggambarkan bagaimana wanita begitu rendah. Wanita tidak menerima warisan. Karena laki-laki mengatakan mereka gak ikut berperang. Tapi datang pada masa Rasul, wanita berani untuk apa? Mengeritik bukan hanya sembarang laki-laki, bahkan pemimpin. Terjadi perubahan ibu-ibu sekalian? Terjadi perubahan. Kenapa? Karena dia mengetahui haknya yang maha besar adalah Allah. Dan dia membaca takbir tersebut dengan penghayatan, bukan seperti kita. Takbir di mulut, tapi kesombongan apa? Masih tetap ada. Bahkan ketemu yang besar kita minder. Kita sambut yang kaya tergopoh-gopoh, yang miskin dengan acuh tak acuh. Sambut yang besar dengan hangat, yang kecil dengan ujung mata. Nah, kalau kita masih bersikap seperti ini, kira-kira sudah ada kemerdekaan belum? Seorang ibu di resepsi dengan pakaian yang indah, mengipasi dirinya, ketemu orang-orang yang gak punya liwat di hadapan dia gak melihat. Begitu ditegur, bu, baik bu, jangan, kapan datang? Padahal lalu-lalang di hadapan dia kan. Tapi begitu istri pejabat, orang kaya datang, dari jauh sudah kelihatan. Betul enggak? Nah, ini pertanda orang yang merdeka apa belum? Dia belum merdeka. Karena dia masih apa? Masih menempatkan diri di tempat yang rendah. Tapi kalau orang merdeka, walaupun dia tinggal dalam sebuah gubuk, ya, dia tidak akan pernah sama sekali merendahkan dirinya atau merendahkan orang lain. Tidak mungkin dia merendahkan dirinya, tidak mungkin juga dia merendahkan orang lain. Saya bawa sebuah cerita buat ibu, cerita Al-Quran. Kita buat santai-santai aja supaya jangan tegang ibu-ibu sekalian ya. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam digoda, dirayu oleh seorang wanita yang cantik, berkuasa lagi. Dia seorang yang berhasrat nggak Yusuf? Pemuda. Kalau dia nggak berhasrat, dia malaikat, maka nggak dikatakan sebagai orang teruji. Dia berhasrat. Sampai Allah bilang, walaqad hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan ini betul-betul apa? Tergoda pada Yusuf. Yusuf sebagai seorang laki-laki juga apa? Dia tertarik pada keindahan, kecantikan. Cuma bedanya, waktu Yusuf digoda, dengan ketakwaannya, dia berpaling langsung melarikan diri, bukan mengikuti. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Karena dia tahu berdasarkan apa yang Allah ajarkan bahwa ini perbuatan yang tidak benar, dia langsung berpaling melarikan diri ke arah pintu berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Padahal suaminya nggak ada, tidak ada yang melihat. Yang membuat Yusuf berpaling melarikan diri bukan karena pengawasan manusia, tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melarikan diri ke arah pintu, dari belakang si wanita menarik bajunya hingga sobek. Tahu-tahu begitu Yusuf membuka pintu, dia melihat suami si perempuan depan rumah. Si perempuan, jadi kejamnya luar biasa ini. Bukan dia mengakui kesalahannya, dia membalik keadaan.
Dia mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Bagaimana pendapat kamu? Hukuman yang akan dijatuhkan pada orang yang berniat buruk pada istri kamu. Dia berkuasa. Dia bisa menangis, bisa berpura-pura kan? Yusuf mengatakan, bal hiya rawadatni an nafsi, bukan saya, dia justru yang bermaksud untuk apa? Menggoda saya. Kebetulan ada dari keluarga wanita ini. Dia mengatakan, kalau yang sobek bahagian depan berarti Yusuf berniat buruk. Tapi kalau yang sobek dari belakang, berarti wanita ini yang berniat buruk. Waktu diperiksa, pakaian Yusuf dari belakang yang sobek. Berarti dia melarikan diri apa berbalik? Akhirnya terbukti yang menjadi saksi dari keluarga wanita ini, Yusuf bebas. Cuma sayang suaminya kurang punya cemburu. Yusuf wa'arid an hadha, wahai Yusuf berpalinglah dari hal ini. Wah, si perempuan dibilang, wah, kamu a'ribi, berpalinglah dan tobat dari kesalahan kamu. Seharusnya dipisahkan. Tapi tetap tinggal di rumah, syaitan bakal membuat apa? Si perempuan lebih penasaran lagi, tersinggung kehormatannya. Dia cantik, dia kaya, apa yang membuat kamu nggak mau? Semakin penasaran enggak? Semakin penasaran, apa kekurangan saya? Akhirnya dia, subhanallah, kejadian ini menjadi buah bibir di antara ibu arisan. Biasa ngerupi di mana ibu sekalian? Mereka mengatakan imra'atul aziz turawidu an fatahan nafsi. Ternyata imra'atul aziz anak pemuka, ya. Ternyata dia berhasad terhadap anak yang diangkat, terhadap hambanya. Akhirnya dia penasaran, sakit hati, bukan mengakui kesalahan bertobat, tapi dia undang teman-temannya. Dalam upacara makan, masing-masing diberikan pisau, pisau. Setelah makan, diberikan pisau. Waktu mereka menikmati buah, perempuan ini mengatakan apa? Keluar kamu wahai Yusuf secara tiba-tiba. Begitu Yusuf keluar, langsung apa? Qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Faqatta'na aydiyahum. Pertama mereka iris jari mereka karena ketampahan Yusuf. Lalu mereka mengatakan ini mustahil manusia, ini pasti malaikat. Ini malaikat yang turun dari langit. Mereka bohong enggak? Bohong karena malu mengiris jari mereka. Mereka bilang ini bukan manusia, hasya lillah, mustahil. Ini manusia. Hada malakun karim. Ini merupakan malaikat yang turun dari langit istilah. Akhirnya mereka bilang, fadzalikunna alladzi lumtunnani. Ini sebab ya yang membuat kalian menyalahkan saya. Kalian baru sekali melihat mengiris jari saya. Bagaimana saya setiap hari melihat? Istilah. Jadi melakukan pembenaran kan? Makanya ibu-ibu kalau berteman sama wanita yang kelakuannya buruk, ibu akan diajak buruk seperti dia. Supaya apa? Supaya membuat dia terangkat. Alhamdulillah saya lebih baik dari fulan. Tapi kalau bergaul sama perempuan baik-baik, insya Allah ibu akan diangkat menjadi baik. Laki-laki juga sama seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian, setelah tadinya satu yang menginginkan, sekarang rame-rame memaksa Yusuf untuk mengikuti kemauan mereka. Kalau Yusuf tidak mau, mereka akan bersaksi bahwa Yusuf yang mau terhadap mereka. Kalau sudah rame-rame repot enggak? Mereka bersaksi kan? Nah, pada saat mereka menggoda Yusuf bersama-sama, apa ucapan Yusuf? Ucapan seorang merdeka. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, aku lebih suka penjara daripada memenuhi ajakan mereka. Yad'unani itu rame-rame, bukan satu orang. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, aku lebih suka memilih penjara daripada mengikuti godaan mereka yang enggak berhenti terus menggoda. Akhirnya karena Yusuf tidak mau mengikuti kemauan mereka, mereka bersaksi dijerumuskan dalam penjara. Bukan sehari dua hari, selama beberapa tahun tinggal dalam penjara. Kira-kira kalau pemuda-pemuda yang enggak merdeka beriman, dia berpikir apa? Daripada saya masuk penjara, mendingan saya ikuti, kan darurat tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan apa-apa yang dilarang. Anggap aja di babi. Betul enggak? Dia bisa mendapatkan kekuasaan, betul enggak? Mendapatkan pendekatan dari suami-suami wanita ini, kan suami-suami pejabat semua ini.
Tapi Yusuf tahu bahwa kala dia berbuat sekali khianat, sepanjang hidupnya akan menjadi orang yang tertawan oleh perbuatan dosanya. Akan bergelisah, akan merana, akan merasa malu walaupun orang memuji dirinya. Dia akan menjadi seorang yang selalu tertawan dan tidak merdeka lagi. Oleh karena itu orang yang berbuat kejahatan walaupun di luar orang tidak tahu, hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan dan penderitaan. Oleh karena itu orang yang merdeka sebenarnya orang yang hanya berserah diri kepada Allah, hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Orang yang tidak melakukan kejahatan, perbuatan buruk, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian, hingga hatinya tenang dan tentram. Walaupun dalam penjara dia merdeka. Tidak seperti sebagian orang di luar penjara, tapi hidup mereka apa? Hidup mereka dalam penjara. Jadi sebetulnya kalau kita beranggapan kemerdekaan hanya dengan perginya para penjajah asing secara militer, sebetulnya banyak negara tetap terjajah, bahkan lebih mengerikan daripada saat penjajahan militer dulu ada. Kalau dulu mereka menggunakan militer yang cukup besar, bahkan dengan taruhan nyawa dan tetesan darah. Kalau sekarang tidak perlu. Mereka cukup mengambil beberapa orang dari satu negara, disekolahkan di luar negeri. Mereka cuci otak, mereka betul-betul persiapkan pulang ke negaranya, dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin. Begitu mereka naik ke atas, mereka yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi agen-agen pihak asing, kemudian memberdayakan juga rakyatnya, mengerahkan mereka untuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang mendidik dan mempekerjakan mereka. Itu yang berlangsung. Ketika beberapa orang dari Yaman ingin menyekolahkan anaknya ke Amerika, kedutaan Amerika mengatakan, coba minta rekomendasi dari orang-orang kuat. Dari sekian banyak orang yang diterima siapa? Anak kepala suku, anak dari para pemuka yang diterima untuk sekolah di Amerika, bukan melihat kemampuannya semata. Tujuannya apa? Di saat mereka pulang ke negara mereka, dengan kekuatan suku mereka, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mewakili aspirasi dari kepentingan-kepentingan asing. Saudi Arabia, Emirat Arab, walaupun sepintas negara merdeka, tapi mereka dikendalikan. Di belakang layar, para pemimpin bekerja untuk kepentingan-kepentingan asing. Kalau tidak, kekuasaan mereka akan diruntuhkan. Sebagaimana ancaman dari Donald Trump. Kalau Saudi tidak akan membayar upeti untuk kita, kami akan tinggalkan. Artinya dibiarkan nanti rakyat akan mengkudeta kekuasaannya. Akhirnya terpaksa mereka harus terus setia membayar upeti, bahkan serangan ke Yaman di bawah perintah mereka. Kalau tidak, kami akan tinggalkan kalian. Nah, kita bangsa Indonesia, kalau kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, bukan hanya sekedar kita merayakan kemerdekaan negeri kita pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi kita betul-betul harus meresapi, menyadari bagaimana perjuangan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ceramah Bung Tomo yang sering kita ulang, yang sering kita dengar setiap peringatan kemerdekaan. Ketika sekutu datang kembali untuk mengambil alih negeri kita, Bung Tomo datang kepada para ulama, datang kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, Kiai Hashim Asy'ari diantaranya. Mereka memberikan fatwa berjihad. Mendapatkan dukungan dari ulama, mereka bersama-sama berjihad menghadapi sekutu. Ketika rakyat bangkit sadar tidak menginginkan penjajahan, mereka kembali menjadi orang merdeka. Oleh karena itu dulu hadirin sekalian, pada masa-masa pertama kali kemerdekaan, kelihatan ulama-ulama Islam begitu dominan luar biasa. Peran Gatot Subroto, peran Jenderal Sudirman, bahkan ulama-ulama yang memberikan dukungan terhadap mereka, hampir dikatakan yang memimpin pemerintahan setelah itu, setelah kemerdekaan kita jumpai, bukan dari mereka-mereka yang berjuang. Karena apa? Karena para pejuang tidak menginginkan kekuasaan. Tidak menginginkan kekuasaan. Ketika Bung Karno pada saat itu menawarkan penyerahan di Jogja, tidak ikut terlibat, Sudirman justru masuk kemana? Jenderal Sudirman masuk ke pegunungan dalam keadaan paru-parunya bagaimana? Paru-parunya saat tidak berfungsi. Cokro Pranolo itu yang menggendong-gendong dirinya masuk gunung, keluar gunung bersama pasukannya. Ketika kemerdekaan datang, Sudirman tidak menginginkan kekuasaan, kedudukan, karena yang mereka inginkan Allah dan kemerdekaan bangsanya, saudaranya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, tidak mungkin kita akan menjadi bangsa yang merdeka hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Padamu Negeri Kami Berbakti
atau kita menghafal sila-sila Pancasila, sedangkan sila tersebut tidak memiliki ruh. Kalau ruhnya tidak ada, silanya mati. Tapi kalau ruhnya iman kepada Allah, semua dikembalikan bersatu di jalan Allah Ta'ala, ada kontrol pengawasan dari Allah, maka baru sila-sila yang 5 tersebut apa? Dapat kita realisasikan dan kita wujudkan. Nah ini 5 sila ini sebetulnya berasal dari Al-Quran, berasal dari peran Nabi, demikian pula nilai dia universal. Baik ke Tuhan yang Maha Esanya, begitu pula keadilan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Semua ini merupakan sila-sila yang berasal dari mana? Dari nilai-nilai Islam, tapi sayangnya tidak memiliki ruh. Hingga akhirnya setiap orang mengatakan kami Pancasilais, tapi dalam waktu yang sama melanggar keadilan, menginjak-injak kemanusiaan. Ini hanya menjadi tameng, tapi kalau kita resapi, kita hayati, dan ada perasaan bahwa Allah mengontrol, mengawasi pelaksanaan semua ini, niscaya dalam kesendirian maupun keramaian, manusia tidak akan berbuat kezaliman sedikit pun juga. Jadi kita ingin betul-betul menyadarkan kepada umat di bawah ini, setiap orang individu harus merasakan dirinya seorang mulia, seorang yang merdeka, seorang yang punya kedudukan yang sama dengan orang lain, tinggal masing-masing bekerja sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Jangan pernah merendah di hadapan makhluk, jangan juga merendahkan orang lain di hadapan dirinya. Apa arti dari Allahu Akbar? Apa arti rukuknya? Apa arti sujudnya? Salat dimulai dengan takbir, setelah itu ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibu nggak menikmati? Selesai sholat, ruku, sujud, bertasbih, mentakbirkan Allah, mengucapkan Assalamualaikum. Pesan dari Allah, taburkan salam. Bukan menaburkan kebencian, permusuhan. Tapi yang kita jumpai di atas mimbar ulama-ulama Islam nyerang sana, nyerang sini, membid'ahkan sana, membid'ahkan sini, sampai menghabiskan waktu memperdebatkan kunut, jabat tangan setelah sholat, demikian pula celana cingkrang. Tapi keadilan tidak mereka perjuangkan. Kezaliman berlangsung di hadapan mereka, mereka berdiam. Kata-kata kasar mereka ucapkan menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana mungkin orang akan menyadari bahwasannya agama yang Allah turunkan ini mengajak manusia untuk betul-betul menghargai sesama manusia, membela kehormatan mereka sebagaimana membela kehormatannya. Para jamaah hadirin sekalian, saya ingin bertanya, apa arti bertakwa kepada Allah? Atau arti ittaqullah, artinya apa? Selama ini orang mengatakan bertakwa kepada Allah atau ittaqullah, takutlah kepada Allah. Betul enggak? Padahal terjemahan yang amat salah. Terjemahan yang tidak sesuai akhirnya melahirkan pemahaman yang salah. Kata takwa dalam bahasa Arab diambil dari kata waqwa, waqa yaqi wiqayatan, artinya menjaga, melindungi. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, bagaimana kita menjaga Allah pada bimbingan tuntunannya. Bertakwa kepada Allah dengan menjaga diri kita untuk tidak menzalimi orang lain. Bertakwa kepada Allah menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga semua perilaku kita. Tapi kita lakukan bukan karena melihat manusia, karena melihat Allah. Jadi kata bertakwa sebetulnya artinya menjaga, melindungi. Oleh karena itu Allah katakan, qu anfusakum, lindungi diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Itu qu diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan. Karena waqwa susah disebutkan, berubah menjadi takwa. Jadi sebetulnya ittaqullah atau ittaqullah haqqa tuqatih, tujuannya adalah mengajarkan kita dalam segala hal kita melihat Allah, menjaga pesan-pesan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita juga merusak generasi penerus kita dengan cara-cara yang kita lakukan. Coba renungkan firman Allah dalam suratul Baqarah. Wa minan nas man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang membuat kamu tertarik di saat dia berbicara mengenai urusan dunia. Begitu menarik, menawan. Wa yushhidullah ala ma fi qalbih. Dan dia mempersaksikan Allah, bersumpah dengan nama Allah bahwa dia orang yang bertujuan baik, bermaksud baik. Wa huwa aladul khisam. Padahal orang ini orang yang menyimpan betul-betul
kebencian, kejahatan dalam jiwa mereka. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau dia diberikan kekuasaan, dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasla, dan merusak apa? Al hartha, tanaman. Wan nasla, begitulah generasi manusia. Al hartha, merusak tanaman yang menjadi kebutuhan manusia untuk kebutuhan pangan mereka, juga merusak apa? Merusak an-nasal. An-nasal maksudnya apa? Anak keturunan baik itu manusia maupun hewan yang menjadi kebutuhan mereka. Wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah paling tidak menyukai orang melakukan kerusakan. Saya ingin tanya pada jamaah sekalian, kalau sungai-sungai kita tercemar oleh industri, kerusakan bukan? Yang akan merusak pertanian, yang akan merusak juga apa? Hewan-hewan ya, yang menjadi kebutuhan kita, juga merusak manusia. Betul tidak? Ketika lahan-lahan pertanian, daerah vulkanik dijadikan sebagai daerah industri, kira-kira merusak apa tidak? Kalau kita berangkat menuju ke Cianjur dari Sukabumi, dari Puncak, itu daerah sebelah kanan itu menuju Sukabumi, daerah vulkanik semuanya. Daerah subur yang luar biasa. Sedangkan sebelah kiri daerah penambangan pasir yang gak subur. Kenapa industri dibiarkan mereka membangun di arah vulkanik, bukan di daerah yang bekerja sama dengan bupatinya, bekerja sama dengan gubernur, yang seharusnya melarang daerah vulkanik untuk apa? Dijadikan sebagai lahan industri. Dulu Kerawang merupakan lumbung padi Jawa Barat sebagaimana Pendrang lumbung padi Sulawesi Selatan. Dulu orang bergantung pada Kerawang, di mana kita nggak perlu sama sekali apa impor beras. Yang saya heran, kenapa daerah subur dijadikan sebagai lahan industri, pabrik-pabrik, bahkan dari mulai Bandung. Kemudian limbah-limbah tanpa didaur ulang masuk ke Sungai Citarum, membuat sungainya berubah menjadi hitam legam. Sampai ikan-ikan pun mati kecuali ikan sapu-sapu. Gak lama kemudian sapu-sapunya pun gak tahan hari ini sekali. Bayangkan, ini fakta. Padahal ini merupakan kebutuhan vital. Kalau kita pergi ke Mesir, Mesir hanya punya sungai Nil satu. Kita jumpai Mesir jalan-jalan kotor, tapi sungainya tidak boleh ada sampah. Tidak boleh ada hotel, rumah yang membuang kotoran limbahnya ke dalam sungai. Kenapa? Karena untuk kebutuhan minum mereka. Ini Mesir saya anggap negara paling kotor. Mereka jaga air mereka, sedangkan air kita tercemar. Sungai Ciliwung tercemar. Pada saat banjir merusak, pada saat kering menyebarkan wabah. Coba pada saat banjir ditampung dalam danau-danau. Dulu di Jakarta danau amat banyak. Pernah dengar gak Lialio atau Lialio? Di Daerah Cempaka Putih. Itu belakang danau tempat kita berenang dulu mandi. Sekarang berubah jadi apa? Iya. Dulu tempat orang berenang di sana kumpul. Dan subhanallah sepanjang dari mulai kita dari Utan Kayu menuju ke Priok itu semua daerah-daerah apa? Daerah rawa-rawa, orang memancing, di pacuan kuda juga daerah yang amat indah. Pemandangan yang cukup bagus. Sengaja mereka nggak bangun dari mulai zaman Belanda untuk resapan air. Oleh karena itu air pada saat itu tidak payau. Kalau sekarang Jawa musim panas, ambil air payaunya luar biasa, apalagi Cempaka Putih. Jadi resapan air menghilang berganti dengan apartemen, building dan lain sebagainya kan? Yang heran kenapa bukan industri di daerah-daerah yang tidak subur, kemudian diperhatikan mengenai daur ulangnya, suatu dibuang ke lautan dalam keadaan bersih tidak tercemar. Di daerah Jepang, di Jepang itu, mereka bikin di setiap industri saluran-saluran air keluar. Mereka letakkan ikan yang bermacam-macam untuk mengukur kadar limbah. Dan yang paling lemah ikan mas. Itu ikan mas ya, diletakkan di daerah-daerah air-air pembuangan apa? Yang sudah disaring berulang kali. Kalau sampai ikan mas mati, ini menunjukkan apa? Sampai satu selat mereka tutup. Tidak boleh orang mencari ikan karena mengandung merkuri. Sedangkan di Muara Karang kalau kita lihat, lumpur hitam ikan lompat-lompatan hari ini sekalian. Orang makan restorannya di atas apa? Lumpur yang berwarna hitam. Ini merupakan fakta begitu air tercemar. Kemudian juga penggunaan pestisida berlebihan, maka hewan-hewan juga ikut tercemar wal'iyadzubillah. Kemudian generasi manusia, coba di Indonesia ini makan kita sehat apa tidak?
Dari mulai sausnya yang menggunakan pewarna yang digunakan untuk cat sama tekstil. Saus-saus yang murah tuh, ya. Kemudian mie-nya, kemudian kadar mecinnya. Sudah bakso pakai mecin, air pakai mecin, di mangkok taruh mecin lagi hari sekalian. Orang kita masih kurang, tambahin lagi mecinnya. Ini merupakan fakta. Kemudian saksikan atlet-atlet dari luar, begitu datang ke Indonesia diberikan minum air aqua langsung buang-buang air diare. Orang kita yang lebih kotor dari aqua enggak, kenapa? Bukan lebih kuat, bukan. Sudah terbiasa, tinggal tunggu saat meletusnya nanti. Begitu kena pemeriksaan tentang stadium akhir. Semua ginjal gagal dan lain-lainnya. Jadi pengawasan kontrol terhadap makanan betul-betul amat jauh dari persyaratan kesehatan. Ada beberapa orang berangkat ke Selandia Baru. Mereka mampir ke daerah salmon, bahkan langsung di tempat-tempat, ya, biasanya tempat-tempat salmon berkembang biak. Mereka diambil salmon, kemudian disediakan sausnya nggak berasa enak sama sekali. Tidak berasa enak sama sekali, bukan kayak saus ABC. Kenapa? Karena nggak mengandung apa? Nggak mengandung MSG, nggak mengandung macam-macam. Tapi orang-orang mereka sehat, dijaga dengan baik. Semua yang berhubungan dengan kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, bahkan Greenpeace mereka luar biasa berjuang. Bahkan Perdana Menteri mereka yang wanita, ketika terjadi penembakan tampil ke depan. Bagaimana memberikan belasungkawanya, mengeluarkan biaya dari kantong pemerintah langsung, kemudian memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya, yang tidak dilakukan bahkan oleh dunia Islam. Jadi Allah terangkan bagaimana orang-orang sebelum naik memberikan janji-janji yang indah, begitu berkuasa menimbulkan kerusakan, melakukan kerusakan pada daerah pertanian. Begitu pula anak-anak kita juga mengalami kerusakan. Belum lagi hadirin sekalian dari tingkat pornografi negeri kita ini yang merajalela. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lampau, kita kan suka buka parabola, mungkin 20 tahun yang lalu. Parabola itu hadirin sekalian bebasnya luar biasa. Bebas luar biasa yang dari Kuba, yang dari Argentina, yang dari berbagai macam negara Eropa. Tahu-tahu Cina marah. Cina mengatakan kalau kalian ingin tayangkan dan kami terima, bersihkan dan saring terlebih dahulu. Akhirnya terpaksa ya untuk menyebarkan budaya mereka, mereka saring. Akhirnya apa? Perancis, Asia, ada kata Asia di bawah. Begitu juga yang lain. Kenapa? Karena Cina minta supaya apa? Untuk menjaga bangsanya dari pengaruh-pengaruh budaya yang tidak baik, harus disingkirkan pornografi. Tapi kalau negeri kita hadirin sekalian, kita buka Muslim Pro, masuk tawaran pornografi. Kita periksa nadi kita, begitu berhenti, masuk lagi tawaran situs-situs porno. Betul nggak hadirin sekalian? Buka apa aja masuk blog-blog semacam ini. Saya heran, mana pengawasan pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya? Saya bukan sentimen pada pemerintah aja. Terhadap kita ini semua harus mengoreksi diri kita agar betul-betul menjaga bangsa kita, budaya mereka, kebersihan hidup mereka, agar mampu betul-betul untuk memiliki pribadi yang mulia dan berjuang untuk bukan hanya kemerdekaan dirinya, tapi kemerdekaan bersama. Maka dengan sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Coba bapak-bapak kalau pulang ke rumah nanti sholat, resapi coba Allahu Akbar. Akan terasa beda kalau kita faham dan tidak faham. Kita betul-betul akan menjaga nanti betul-betul di samping hak kita, bisa kita melihat orang lain terzalimi, kita juga akan membela. Saya di Mesir, saya ingat dulu. Kita di Mesir, setiap musim panas dari musim dingin, biasanya orang-orang Mesir suka melakukan penembakan terhadap kucing. Jadi kucing dengan alasan untuk tidak menyebarkan penyakit, mereka tembakin. Tahu siapa yang marah? Yang marah orang-orang asing yang datang dari Amerika, ya, yang datang dari Jepang, marah. Menyaksikan pembunuhan terhadap apa? Binatang. Karena di negara mereka, di kucing ditangkap, dirawat, ya, dibersihkan, disehatkan. Bukan dibunuh. Orang Mesir daripada repot-repot, mereka tembakin hadirin sekalian kucing tersebut. Jadi kelihatan bagaimana, Mesir kan kota Al-Azhar kan, kita di asrama Al-Azhar, terjadi pembantaian seperti ini. Sedangkan orang-orang Jepang yang belajar di sana marah luar biasa, begitu pula orang-orang Amerika. Siapa yang beradab? Nah, kita tahu bangsa Indonesia kan bangsa yang santun, bangsa yang baik. Kalau mendapatkan pendidikan yang baik, contoh yang baik dari ulama-ulamanya, dari pemimpinnya, dari mereka yang diberikan kelebihan, insya Allah akan terjadi perubahan. Tapi kalau kita masing-masing ingin cari menang, sama dengan perempatan jalan. Ketika traffic lightnya mati, lampu merahnya,
Masing-masing apa? Sodok-sodokan akhirnya stuck di tengah jalan. Karena masing-masing berjuang untuk dirinya, tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kita berharap betul-betul kita ini mampu untuk memerdekakan diri kita dan memahami arti kemerdekaan yang benar, kemudian berjuang untuk kemerdekaan orang lain. Kita berpuasa dalam rangka untuk melatih diri kita agar mengendalikan nafsu kita hingga kita bisa menjaga hak-hak orang lain. Kita diperintahkan juga untuk berzakat, berbagi yang kaya, berbagi dengan yang miskin. Tapi sayangnya kita hanya pelit dengan 2,5%. Pada zaman Rasul, zakat dikeluarkan untuk 8 golongan, bisa membebaskan fakir miskinnya, orang yang berhutang, membiayai dana perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga membantu Ibnu Sabil yang kehabisan bekal, membayar hutang orang lain. Itu 8 golongan tertutup oleh zakat, bahkan sampai lebih. Dari Yaman dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke Madinah karena berlebihan. Nah, kita dengan 2,5% kira-kira mampu nggak memecahkan problema umat? Yang heran pajak sampai 35%. Orang nggak ribut. Pajak progresif padahal diambil negara. Sedangkan yang menjadi hak Allah yang dikembalikan kepada rakyat, ulama mengatakan zakat cuma 2,5%. Saya bilang 2,5% nggak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan hadis hanya untuk emas perak yang kita simpan selama setahun, tidak diperdagangkan. Kemana zakat profesi? Petani mengeluarkan 10%, sedangkan orang yang bekerja di satu perusahaan mendapatkan 50 juta, dia mau mengeluarkan 2,5%, itu pun setelah dipotong biaya keluarganya. Orang bilang Islam agama feodal ini. Tuan tanah yang memiliki coklat, memiliki perkebunan tebu, perkebunan cengkeh, tidak wajib keluar zakat karena bukan makanan pokok. Petani-petani mengeluarkan zakat 10%. Lalu orang yang kerja di perusahaan-perusahaan asing, sampai yang paling unik di BI, Lembaga Pengajian Islam di BI, menerima angket, setuju tidak kalian dengan zakat profesi? Tidak setuju. Apa alasannya? Bid'ah, Rasul tidak pernah mengeluarkan zakat profesi. Bayangin, pada zakat itu tujuannya apa? Menjaga keseimbangan, yang kaya membantu yang miskin. Di Australia orang bekerja dengan gaji besar tapi pajaknya pun besar. Tapi kalau masuk rumah sakit free. Kalau mereka sakit langsung ditanggung. Tidak punya sama sekali kemampuan untuk apa-apa, harus diberikan perlindungan oleh mereka. Bagaimana negara mengambil tapi juga memberi. Nah, Allah mengambil bukan untuk Allah, Allah mengambil untuk kesejahteraan umat. Nah, zakat tujuannya untuk menjaga keseimbangan hingga yang di bawah menikmati hak mereka sebagaimana yang di atas. Begitu juga hadirin sekalian berkaitan dengan haji. Kenapa yang kaya miskin pakaiannya sama? Berifadah di tempat yang sama. Ini Indonesia doang yang punya haji kelas. Coba pergi negara-negara lain. Di sini kan haji VIP. Betul nggak sekalian? Ada AC-nya. Padahal haji tujuannya untuk mendidik dia dalam kebersamaan bersama orang-orang semuanya dengan pakaian yang sama. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas, berifadahlah kalian sebagaimana orang-orang. Jadi kaya, miskin, tua, muda, semua sama. Nah, kalau mereka meresapi arti berhaji, berkunjung menuju Allah Ta'ala, semua bangsa, semua umat, semua warna kulit dalam kelas yang sama, mereka akan menyadari persaudaraan di antara kemanusiaan yang amat tinggi. Oleh karena tidak mungkin kita merdeka kecuali kalau loyalitas kita semua menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Oleh karena itu, saya lihat ulama di negeri kita maupun di Saudi Arabia, di mana tempat mereka lebih dimuliakan dari Rasul. Kalau Rasul mengajak kepada Allah, ulama mengajak kepada mereka. Betul nggak hadirin sekalian? Allah bilang dalam Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia ke jalan Tuhanmu. Nabi juga mengumumkan, diperintahkan oleh Allah, qul hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basirah, dengan membuka akal mereka, ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Tapi kalau umat Islam, ulamanya ngajak pada kelompok, yang NU ngajak ke NU, yang Muhammadiyah ngajak Muhammadiyah, yang Persis ke arah Persis, yang Syiah ke arah Syiah, yang Sunnah ke arah Sunnah, yang Salafi ke arah Salafi. Islamnya hilang. Akhirnya mereka bilang, ini bukan Salafi, ini bukan Sunni, ini bukan Syi'i. Yang NU bilang, ini bukan NU. Sampai ada orang Madura ditanya, orang Madura, agama kamu NU?
Bukan Islam. Kalau NU pasti Islam, kalau Islam tidak pasti NU. Bayangkan, bahaya nggak ibu-ibu? Islam, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, ada Islam Cina, Islam Jawa, bahaya nggak? Islam dari Allah, bukan dari manusia. Sedangkan fikih, terapan untuk setiap situasi kondisi baru ada perbedaan. Seperti pasien, ada yang alergi obat ini nggak diberikan. Usai dosisnya di bawah umur diberikan sesuai, itu namanya terapan. Basic knowledge-nya sama, tapi terapannya berbeda-beda tergantung situasi kondisi, itu namanya fikih. Boleh fikih Nusantara, tapi kalau Islam, dari siapa Islam datangnya? Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Cina, kitabnya satu, nabinya sama, Tuhannya sama, bahkan dari para nabi sebelumnya. Jadi jangan kita mengatakan anak NU, anak Muhammadiyah, organisasi boleh untuk menyalurkan aspirasi, tapi tetap loyalitasnya untuk agamanya, untuk Rasulnya, untuk kitab sucinya, yang mengajarkan dia untuk membela hak asasi manusia sebagaimana membela haknya, menghargai orang lain sebagaimana menghargai dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai penutup ya, dalam Al-Quran Allah menggunakan kata wail ya, sebagai pembukaan surah Al-Quran dalam 2 surah. Bukan di tengah ya, tapi pada pembukaan surah, subhanallah, kata wail digunakan untuk 2 surah yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang diinjak-injak. Pertama, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka, binasa setiap orang yang gemar apa? Yang gemar mengumpat ya, membusukkan orang lain, lumazah yang mencaci maki mereka. Yahsabu anna malahu akhladah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia beranggapan hartanya, kemuliaan dia akan membuat dirinya kekal. Dia pandang orang lain kecil karena tidak punya apa-apa. Kita lihat bagaimana orang ini merendahkan orang lain, mengejek orang lain karena kelebihan yang Allah berikan. Akhirnya punya kegemaran untuk apa? Mengumpat, membusukkan orang lain dan mencaci maki orang lain. Dimulai dengan wailun. Sedangkan yang kedua, wailun lil mutaffifin. Celaka, binasa bagi orang yang curang. Yang bagaimana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau berkaitan dengan hak dia yang ada pada orang lain, minta dipenuhi takaran timbangannya. Tapi kalau berkaitan hak orang lain di tangannya, dikurangi. Ini bukan hanya timbangan hal yang bersifat bendawi seperti beras, tidak. Ini mencakup hak orang lain. Dia ingin dihormati, tapi tidak menghormati orang lain. Kalau seorang suami ingin haknya dipenuhi oleh istrinya, tapi hak istri nggak diberikan, bagaimana akan terjadi keseimbangan? Kalau seorang ayah ingin dihormati oleh anaknya, tapi dia tidak menjaga, membimbing anaknya, tidak memberikan haknya, bagaimana akan tercipta rumah tangga yang baik? Kalau rakyat menuntut, pemimpin menuntut rakyatnya untuk tunduk, patuh kepada ulil amri, sedangkan mereka nggak peduli terhadap rakyatnya, bagaimana mungkin hadir sekali? Jadi harus ada timbal balik. Nah, orang yang curang ini yang ingin haknya dipenuhi, tapi tidak memenuhi apa? Hak-hak orang lain. Saya heran kalau peraturan parkir, orang masuk ke parkiran, orang mengikuti aturan parkir, aturan jalan. Tapi aturan Allah yang menciptakan dirinya, yang menurunkan hujan, yang dibutuhkan baik pada saat kemarau adalah Allah. Yang menjaga, yang mengoperasikan jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, semua Allah. Allah nggak berhak mengatur. Lalu mereka bilang apa? Ini kan bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Ini jawaban apa hari sekalian? Kita kembali pada Allah karena Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia, dan akan bertanya di hari kemudian nanti. Dan hukum Allah itu bukan untuk memberatkan kita. Semua hukum Allah untuk kebaikan kita, menegakkan keadilan. Baik pemimpin maupun rakyat, kalau salah tetap salah. Sampai Nabi mengumumkan, demi yang jiwaku di tangannya, kalau Fatimah putriku mencuri, aku akan potong tangannya. Islam tidak membeda-bedakan siapapun juga. Nah, saya tanya, kalau seandainya keadilan ditegakkan, kira-kira rakyat akan menyambut dengan gembira apa tidak? Tapi jangan dengan nama keadilan, dengan nama agama, dengan nama Quran, kita membodoh-bodohi masyarakat. Oleh karena itu Quran begitu jelas. Kalau kita mengajak ke jalan Allah, kita ikuti kitab Allah sebagai apa? Sebagai standar yang menjadi jalan Allah. Jangan kita justru tidak membawa pencerahan bagi rakyat, malah kita ikut menindas rakyat.
Kita mendukung kekuasaan yang zalim untuk menjadikan rakyat hanya sebagai apa? Sebagai permainan, akhirnya menyenangkan dua kelompok yang berkuasa dengan tokoh-tokoh agama. Seperti yang terjadi pada sebelum abad 18, sebelum terjadi Renaissance, ketika tokoh-tokoh gereja bersama raja memeras rakyat dengan nama agama dan menindas mereka hingga orang tidak berani untuk melawan. Padahal Rasul mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah, untuk saling menghargai satu sama lain, saling menghormati dan membela hak-hak saudara kita semua. Nah, kalau berkaitan dengan peran ulama sebagaimana yang Bapak Ibu tahu, boleh baca sejarah. Kita akan jumpai tokoh-tokoh pejuang Indonesia yang kita kenal pahlawan-pahlawan kita. Bahkan ada orang mengklaim bahwa Pattimura itu merupakan pejuang Kristen. Padahal Pattimura seorang Muslim. Singsinga Maharaja juga seorang Muslim. Bagaimana mungkin seorang akan menghadapi Belanda sedangkan dia seagama dengan Belanda? Mustahil, hadirin sekalian. Cuma sejarah diputar balikan, termasuk berkaitan dengan Singsinga Maharaja, padahal mata uangnya dicetak dengan nama Allah. Begitu pula Pattimura yang berasal dari Sirosori, dari wilayah Saparua, dia juga seorang Muslim. Semua pahlawan-pahlawan Islam yang berjuang bersama rakyat Indonesia adalah orang-orang yang betul-betul berasal dari kalangan umat Islam. Nah, di belakang hari baru mereka mengklaim bahwasannya mereka merupakan pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Ini merupakan satu hal, hadirin sekalian, yang diragukan karena yang dihadapi Belanda. Belanda juga yang menyebarkan ajaran yang sama dengan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan. Cuma sayang, antara kita dan pejuang kemerdekaan telah dipisahkan cukup lama. Akhirnya kita lupa bahwasannya Islam ini sebetulnya mengakar jauh-jauh hari sebelum kedatangan para penjajah. Cuma Belanda berhasil membuat kita terputus dari kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia. Bahkan nama-nama mereka dibusukkan sampai seperti Hadiwijaya dikatakan sebagai apa? Sebagai pemerkosa, merampas istri orang. Pada semua cerita palsu yang dibuat oleh Belanda. Dan para sejarawan yang didukung oleh mereka untuk menyebarkan isu Sultan Kudus juga merampas wanita orang. Padahal semua ini merupakan berita-berita bohong, sedangkan fakta mereka angkut ke Belanda yang mereka sisakan hanya sejarah rekayasa, sejarah opini, bukan sejarah faktual yang sebenarnya. Nanti insya Allah mungkin Bu Reni, maaf saya nggak bisa panjang lebar, nanti Ustadz Heri Nurdi bicara mengenai para pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama berkaitan dengan hal ini insya Allah. Nanti insya Allah beliau akan sampaikan dengan data-data sejarah, fakta-faktanya berkaitan dengan hal ini. Yang saya sampaikan pada saat ini adalah arti kemerdekaan. Lalu kalau saya bertanya, negeri kita sudah merdeka belum? Nah, dimulai dari kita semua. Bukan kita menganggap pemimpin di atas sama dengan penjajah-penjajah asing, tidak. Kita ingin menyadarkan diri kita, lingkungan kita. Begitu pula dengan semangat Allahu Akbar, kita akan mengingatkan para pemimpin di atas, hendaknya kalian menegakkan keadilan dan peduli terhadap rakyat dan bangsa. Gunakan kekayaan negara ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan orang-orang yang memberikan dukungan untuk kalian. Demikianlah para jamaah sekalian. Boleh? Oke, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya di luar di luar materi kali ya. Saya punya anak perempuan yang insya Allah November ini mau berangkat ke Mesir Ustadz untuk belajar. Apa yang perlu saya persiapkan gitu ya selaku ibu yang mau anaknya pergi jauh? Nah, biar namanya di sana kan macam-macam, mungkin ketemu orang. Jadi apa nih yang perlu saya sampaikan dengan anak saya itu? Itu aja Ustadz sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang berangkat jauh membutuhkan bekal kan? Bekal bukan hanya sekedar bekal materi. Mesir termasuk negara yang cenderung aman sebetulnya. Aman karena kontrol pengawasan cukup ketat. Pertama, ibu banyak-banyak berdoa untuk anak ibu. Banyak berdoa, kemudian sering berkomunikasi. Apalagi sekarang melalui WA kan. Kalau dulu kita mau telepon dari Mesir, kita harus menggunakan telepon interlokal. Baru 3 menit sudah
uang kita sudah habis. Betul-betul. Setengah mati kalau sekarang menggunakan WA tanpa ada kesulitan, sering komunikasi dan sering doakan, sering memberikan nasihat yang baik. Kemudian kalau bisa nasihati anak ibu untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Saya nggak tahu apakah tinggal di asrama Al-Azhar, apakah tinggal di luar. Kalau tinggal di asrama berarti sebagian besar bebannya lebih ringan, dia nggak memasak, ya. Terlalu banyak pagi siang disediakan makan, paling malam hari dia memasak. Tapi kalau tinggal di luar, maka beban dia akan lebih besar. Apalagi memilih teman-teman yang tinggal apa? Yang tinggal dalam satu flat. Kemudian juga ingatkan untuk tidak sama sekali ya, dibuat hanyut dengan apa? Dengan godaan-godaan pria. Karena banyak pria-pria di sana, ya, datang ke sana belajar, tapi bukan belajar. Nanti kan ada grup orang dari Betawi ada, dari Kalimantan ada, dan fanatiknya luar biasa. Nanti teman-teman laki-laki ini kalau ada perempuan yang agak cantik sedikit, ya, didekati, diajak jalan sana, jalan kemari, bukan belajar akhirnya. Jadi perhatikan hubungan laki-laki dan perempuan, apalagi kalau seandainya ibu sudah punya calon buat anak ibu, kemudian belajar bersama-sama di Mesir, itu akan lebih baik buat dia. Kalau tidak, berapa banyak laki-laki ya, yang berangkat ke Mesir, katakan 5.000 orang yang pulang, kalau 100 orang berhasil sudah bagus. Karena di Mesir bebas, tidak ada absen. Sekolah nggak ada absen. Orang mau tidur bisa tidur, mau belajar bisa belajar, tidak ada absen sama sekali. Jadi itu yang pada zaman saya, mungkin sekarang ini juga nggak berbeda sama sekali. Jadi kalau bukan kesadaran, kesungguhan bagi anak tersebut, berat untuk dapat sukses di Mesir. Jadi ibu banyak memberikan nasihat, banyak memberikan masukan, kemudian setiap sholat doakan anak ibu, dan hendaknya memilih teman yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita doakan anak ibu bisa menjadi wanita yang sukses, lulus dengan baik, kembali ke tanah air menjadi wanita muslimah yang membawa misi dakwah yang sebaik-baiknya, insya Allah. Silakan. Saya boleh tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini sebagai umat Islam adalah seorang muslimah yang masih goblok. Cek tas mlebu Islam, ia baru. Jadi saking barunya itu menganggap bahwa Islam itu wah begitu mulia, begitu cerdas, begitu intelek, begitu merdeka sekali menurut saya. Karena saya baru tahu, karena Al-Quran sendiri juga saya baru bisa membaca ketika saya berumur 59 tahun. Dan suatu saat Ustadz, saya mendengar seorang ulama yang mengulas atau mengatakan agama orang lain nuwun sewu yang gak enak di telinga saya dan juga tidak enak di hati nurani saya. Pertanyaan saya, semerdekakah itukah seorang ulama yang katanya sudah besar, ulama itu begitu bebas mengeluarkan kata-kata yang tidak diseleksi lagi kosakatanya, walaupun itu di dalam lingkungan kita sendiri umat Islam ataupun di lingkungan masjid atau apapun. Tapi ingat Ustadz, bahwa clandestine itu ada di mana-mana. Dan Allah melihat kita di mana-mana. Merdekakan orang lain. Tadi Ustadz kan mengatakan begitu. Itu arti kemerdekaan. Nah sekarang tolonglah amankanlah hati saya supaya saya bisa mendapatkan jawaban. Iki sing salah sopo, sing betul siapa? Atau saya sing goblok? Begitu Ustadz, matur suwun. Jadi sebetulnya kita lihat para nabi yang jadi ukuran kan. Para nabi di saat mereka berdakwah dicerca, dicaci, dimaki, dikatakan tidak berakal, dikatakan sesat, dikatakan gila bahkan. Tapi Nabi meladeni enggak? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Inni arakum ma lakum min ilahin ghairi. Inni akhafu alaikum adzab yaumin 'adzim. Kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Nuh berkata pada mereka, wahai kaumku, sembah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Saya khawatir kalian akan terkena azab yang maha besar. Qalal mala'u min qaumih, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka kaumnya mengatakan, kami melihat engkau wahai Nuh orang yang berada dalam kesesatan yang amat nyata. Disesatkan. Apa jawaban Nuh?
Dia tidak meladeni mereka, dia mengatakan qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya tidak tersesat, tapi saya rasul yang diutus oleh apa? Oleh Tuhan semesta alam. Dia tidak mau sama sekali meladeni kata-kata kotor mereka, dia bawakan esensi misi risalah yang diamanatkan Allah. Begitu pula Nabi Allah Hud, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi inna la naraka fi safahatin wa inna la nadhunnuka minal kadhibin. Wahai Hud, kami melihat kamu nih orang yang tidak waras. Kami menganggap kamu seorang yang berdusta. Dijawab oleh Hud, qala ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, saya sama sekali tidak mengalami gangguan jiwa atau kebodohan. Walakinni rasulu rabbil alamin. Saya seorang rasul dari Rabbil alamin. Nah, kalau nabi-nabi bersikap baik, mulia, tidak mencaci, tidak memaki, padahal mereka kedudukannya begitu mulia, punya legitimasi yang terjamin, bagaimana para ulama? Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian memaki-maki sembahan atau orang yang menyembah selain Allah, akhirnya sebalik nanti mereka memaki Allah dengan cara bodoh. Itu jelas dalam Al-Quran. Kalau kita ingin berdakwah menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati, kita bukan berdakwah, namanya membantu syaitan untuk menjerumuskan orang dalam kesesatan. Seharusnya bahasa-bahasa yang santun, yang membuka hati, yang mendekatkan yang jauh, yang merapatkan yang renggang. Saya kebetulan membawa seorang jenderal berbintang 4. Kira-kira 15 tahun yang lampau berjumpa dengan seorang tokoh ulama pejuang yang terkenal. Saya nggak sebutkan namanya, jenderalnya maupun ulamanya. Begitu kita datang, kebetulan dia sedang menyambut ulama dari berbagai macam negara. Begitu mereka tahu kita di Indonesia, langsung ulamanya mengatakan maaf ya, kalian tunggu sebentar, kami ingin berbincang-bincang dengan orang Indonesia. Karena mereka menganggap orang Indonesia ini mayoritas paling Islam yang begitu banyak ya, dan orang-orangnya cukup santun. Begitu kita datang, saya penerjemah. Jenderal ini bertanya, dari mana kita harus mulai? Dari mana kita harus memulai baik untuk anak kita maupun berdakwah pada orang lain? Apa jawabannya? Iftahu quluban nas yaftahu laka qulubahum wa uqulahum. Kalau kamu memulai berdakwah, mulai dengan membuka hati manusia. Niscaya mereka akan membuka akal pikiran mereka untuk mendengarkan kamu. Jangan kamu sakiti mereka, mereka akan menutup diri walaupun di hadapan kebenaran yang kamu sampaikan. Jadi buka hati manusia, membuka hati dengan kata-kata yang baik, yang santun, menghargai orang, tidak merendahkan dirinya. Dengan cara seperti ini orang akan membuka pikirannya untuk menerima dakwah kita. Tugas kita bukan menghakimi orang lain, bukan mencaci, bukan menggunakan kata-kata kotor. Tugas kita mengajak sebagaimana Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang penuh bijaksana dan kata-kata yang baik. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau Nabi kasar ditinggalkan orang apa enggak? Allah bilang dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Dengan rahmat dari Allah, kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu berkata kasar, berhati keras, mereka akan lari meninggalkan kamu. Padahal Nabi. Bagaimana yang bukan Nabi? Oleh karena itu ulama tugasnya melanjutkan misi Nabi, menyampaikan risalah Allah, bukan menyibukkan umat dengan hal-hal yang sepele, atau menyibukkan umat yang tidak ada hubungannya dengan agama, apalagi kalau meracuni umat dengan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang indah ini betul-betul akan menawan, mempesona. Walaupun yang disampaikan hal yang tidak baik, tapi kalau manis bagaimana? Ibu-ibu kalau beli keramik, masuk ke toko-toko orang yang menjual keramik. Begitu masuk, langsung disediakan kursi, teh botol, disambut dengan kata-kata baik, betul enggak? Yang tadinya nggak mau beli, beli. Betul enggak? Sales datang perempuan dengan pakaian yang luar biasa, merayu-rayu ke sana kemari. Akhirnya apa? Walaupun dia ditawarkan barang yang nggak perlu, karena pesona, akhirnya apa? Barang yang tidak baik ditawarkan dengan pesona, menarik. Bagaimana kalau barang yang baik berguna?
Cuma yang berdakwah ini kebanyakan bukan berdakwah untuk Allah, berdakwah untuk dirinya, untuk kepentingannya, akhirnya merusak kemurnian dakwah. Dan saya terang-terangan menjumpai banyak dakwah ini menggunakan humor-humor yang tidak patut. Sampai esensi dakwahnya hilang, yang ada apa? Yang ada humornya. Kenapa? Dengan humor-humor yang tidak bagus, padahal Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Humor di luar dakwah yang pantas tanpa menjatuhkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Humor-humor yang apa? Yang bari. Tapi kalau dakwah dicampur dengan humor, saya yakin yang terdengar bukan dakwahnya tapi apanya? Tapi seperti seorang berdakwah, Pak Ustadz, kita kalau di akhirat nanti Pak Ustadz kumpul sama suami kita lagi nggak Pak Ustadz? Si Ustadz dengan bercanda mengatakan apa? Ibu-ibu gemar sekali menyiksa suaminya. Di dunia sudah menyiksa suami, masih ingin menyiksa suami lagi di akhirat. Ini kan humor kan? Humor. Kira-kira apa dalam dakwahnya mana dakwahnya? Nggak ada kan? Tapi laki-laki yang kesal sama istrinya langsung gerrrr. Artinya yang nggak berani sama istrinya tersalurkan melalui ceramah tadi. Jadi nggak ada sama sekali hubungan dengan dakwah. Banyak ceramah-ceramah seperti ini menyenangkan, memang menghibur, tapi keluar dari tema dakwah yang sebenarnya. Padahal ibu-ibu sekalian kalau dia menjawab, wanita-wanita yang beriman di dunia bertakwa, mereka yang akan menjadi bidadari surga kelak di hari kemudian nanti. Jadi bukan impor bidadari luar, bukan. Wanita-wanita yang beriman ini yang akan menjadi bidadari surga. Cuma didaur ulang. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan ciptakan ulang mereka kembali menjadi cantik-cantik, matanya jeli. Jadi bidadarinya ibu-ibu sekalian di akhirat nanti. Kalau suaminya beriman, ibunya beriman disatukan. Kalau yang satu beriman, yang satu tidak, ya enggak. Jadi dasarnya iman dan takwa kepada Allah. Ada lagi sekali waktu, saya lagi kebetulan di satu pengajian besar, seorang ibu bertanya, Ustadz, kita akan kumpul lagi sama suami enggak Ustadz di akhirat? Saya bilang, kalau kalian sama-sama beriman akan kumpul. Ya, kita mau tuker aja Ustadz. Ini ibu-ibu ngomong begitu. Suaminya ada kan menyakitkan hati. Kenapa humor-humor seperti apa? Humor-humor ya, kan suaminya sakit hatinya. Sakit gak ibu sekalian suaminya? Sebagaimana kalau bapak juga ngomong begitu. Ya Ustadz, udah bosan Ustadz, pengen ganti aja, gak mau yang lama. Kan sakit hati, betul gak ibu sekalian? Rasulullah tidak pernah berkata kasar pada istrinya, pada anak-anak, pada orang yang kerja bersama dia. Bahkan semua orang yang kerja bersama Rasul tidak pernah mendengarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Nah, kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, dakwah dengan membacakan ayat Al-Quran, contoh-contoh yang amat indah. Humor yang tidak pada tempatnya harus dihindari. Begitu juga humor-humor yang menyakitkan hati, yang menusuk perasaan. Apalagi suami istri kalau sudah terlalu dekat, kadang-kadang dia nggak menjaga lidahnya. Tidak menjaga lidahnya, kan sudah dekat. Berapa banyak suami istri pecah hanya karena tidak menjaga lidah. Justru semakin dekat, semakin kita harus jaga. Kata-kata manis seharusnya untuk orang yang paling dekat. Istri kita, anak kita, suami kita. Yang kita berikan kata-kata yang paling indah untuk membuat suasana menjadi manis dan harmoni. Antum mulai, silakan. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mau bertanya tentang apa fenomena sekarang yang terjadi karena era internet, media sosial. Kan sekarang ini informasi yang tadinya tidak tersebar dengan mudah akan tersebar dengan mudah, sangat mudah. Kemudian orang akan tahu, kemudian terjadi perdebatan begitu besar di internet. Yang kadang kan kita manusia juga Ustadz. Kadang kita jadi terpancing juga untuk ikut-ikutan gitu. Nah, untuk menyikapi situasi yang seperti ini yang sekarang itu lebih hot lah ya, lebih dahsyat terjadinya. Kira-kira apa tipnya gimana Ustadz supaya kita tetap bisa tenang gitu loh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bilang dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini wasiat yang Allah sampaikan pada Nabi kita dan wasiat yang disampaikan pada Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Jangan pernah mengikuti sesuatu
tanpa dasar ilmu. Jangan dugaan atau praduga atau kata orang, tapi dengan dasar ilmu. Karena apa? Inna sama, telingamu, ya, wal basar, begitu pula pandanganmu, ya, dan hatimu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita takut terhadap hisab di hari kemudian nanti, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat kelak akan ditanya oleh Allah. Niscaya kita akan berhati-hati. Nggak sembarangan kita membroadcast berita, nggak sembarangan juga kita menjawab. Kalau orang lain arogan, kita jawab, berarti dia mendapatkan bahan bakar kan? Akhirnya dia akan meladeni. Saya sering mendapatkan orang dialog sama saya. Saya jawab dengan baik, saya jawab dengan Al-Quran. Begitu dia bicara kasar, menyimpang, saya bilang, kalau Anda bicara seperti ini, saya tidak akan ladeni. Akhirnya minta maaf. Ada sebahagian, saya lihat kata-kata yang nggak bagus, saya hapuskan sama sekali. Atau saya blok. Ngapain saya buka diri terhadap orang-orang yang hanya mengotori saya punya hati? Betul enggak? Jadi kalau ada yang kotor-kotor, kita bisa blokir. Betul enggak? Yang baik kita terima. Kalau orang salah karena kebodohan, kita berikan peringatan. Kalau Anda terus seperti ini, saya nggak siap untuk berdialog dengan orang seperti Anda. Karena kita merendahkan diri kita, ya, yang katakan kita menjaga diri kita baik-baik untuk apa? Terpuruk berhadapan dengan orang seperti ini. Kalau dia berdialog membawa ilmu, membawa manfaat, berguna buat kita. Tapi kalau membuat keruh, menimbulkan pencemaran, menimbulkan hati nggak nyaman, tidur terganggu, tegang, apa gunanya? Jadi sebetulnya tergantung kita mau buka diri kita dengan memandang, mendengar, ya, memikirkan yang tidak baik, atau kita membatasi. Nah, yang paling sulit anak-anak kita di rumah. Dulu orang kalau ingin nonton keluar, sekarang cukup dengan pulsa. Bahkan orang-orang kampung punya handphone, ya, punya handphone, tidak perlu harus membayar internet. Dia tanya sama temannya, kodenya berapa, passwordnya berapa. Di belakang rumah dia sambil taruh kursi nonton. Pakai apa? Internet tetangganya. Betul nggak sekalian? Begitu juga di toko-toko, di mana-mana tempat kan wifi terbuka. Jadi kita lihat bagaimana kesempatan untuk membuka diri terhadap informasi luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu kewajiban kita sekarang bukan meributkan umat dengan masalah kunut gak kunut. Atau meletakkan begini atau begini atau begini. Atau jabat tangan setelah atau masalah jenggot. Biar nggak pakai jenggot kalau akhlaknya baik. Lebih baik daripada yang berjenggot mulutnya kotor. Walaupun jenggot kalau rapi kan indah kan. Jenggot kalau rapi indah. Rapi, tidak keluar bau yang tidak sedap. Kan menggampangkan kegagahan kan. Tapi kalau berjenggot mulutnya kotor, apa gunanya? Nah, kita ingin yang berjenggot ini menjadi contoh yang baik. Akhlaknya rapi, tutur katanya, santun, punya kepedulian. Orang mengatakan, ini betul-betul warisan Rasulullah SAW. Jadi bukan memperdebatkan hal yang sepele, tapi bagaimana mengingatkan anak-anak kita untuk hati-hati dalam pergaulan, dalam menerima informasi. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, insya Allah anaknya baik. Kemudian berikan makanan yang halal buat anak kita. Karena makanan yang tidak baik ini merusak anak-anak kita. Pergaulannya, walaupun disekolahkan di sekolah Islam, tapi kalau makanan tidak baik, bisa merusak anak-anak kita semuanya. Jadi orang tua sekarang harus akrab. Jangan jaga image. Kalau zaman dulu kan orang tua ingin punya wibawa depan anak kan. Padahal sebetulnya ini beresiko buat anak kita. Akhirnya nggak terbuka sama kita, terbuka sama orang lain. Bahaya nggak? Saya punya anak perempuan 4, laki-laki 3. Saya usahakan dari tamat SMA, saya punya laki-laki nikah. Tapi sampai sekolah terus. Begitu tamat SMA, yang satu suka perempuan, lamar. Sambil sekolah terus. Yang perempuan juga saya sengaja buka, sering bercanda sama mereka. Di saat ada yang dia suka, melalui perkenalan yang baik, bukan pacaran, saya langsung suruh datang orang tuanya kemari. Kalau anaknya baik-baik, laki baik-baik, tanggung jawab, suruh. Datang, bawa-bawaan saya nikahin langsung. Ngapain buang-buang duit? Kalau bisa hari ini kita nikahkan anak kita, kenapa besok? Kalau kita meninggal? Betul enggak? Saya bilang datang ala kadarnya ke rumah, bawa-bawaan, saya nikahin, selesai. Nggak perlu ngundang macam-macam. Undang 1000 orang, kurang. Betul nggak? Sebagusnya kita undang yang dekat-dekat tanpa mengeluarkan biaya macam-macam. Saya nggak harus hutang-hutang, nggak harus jual barang saya nikahkan anak saya. Kalau ada kelebihan uang, saya sediakan buat rumah mereka. Tapi saya ingin anak perempuan saya terbuka. Datang orang melamar, saya sampaikan, terserah kamu. Anaknya baik-baik,
Mudah-mudahan cocok buat kamu. Kamu istikharah. Kalau bilang nggak cocok, atau lagi, saya nggak teruskan. Tapi yang penting anak terbuka dengan kita, jangan sampai dia nutup diri. Kalau dia nutup diri, dia bakal curhat sama orang lain. Akhirnya ketemu tempat-tempat yang salah, merugikan kita semua. Dan jangan orang tua jaga image. Kalau dia jaga perilakunya, yang baik, yang santun, anak akan hormat. Nggak perlu dengan ancaman, nggak perlu dengan tindasan, tapi dengan sikap yang baik, lemah lembut, hingga anak tersebut dia takut bukan karena takut ancaman, takut kehilangan kecintaan orang tuanya. Karena orang tuanya peduli, perhatian terhadap mereka. Gunakan kata-kata yang santun untuk mereka. Jadi saya punya anak di rumah, kalau kita lihat, mereka sepintas kayak berkuasa pada orang tuanya. Sepintas ya. Tapi kita sambut mereka dengan kecintaan, kumpul bersama-sama di kamar, cerita sama abahnya, cerita sama ibunya, sama saudara-saudaranya, alhamdulillah. Dengan cara seperti ini bisa bekerja sama dalam kecintaan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, anak-anak kita, keluarga kita, Bapak Ibu insya Allah dapat menantu-menantu yang baik, yang belum menikah dapat pasangan-pasangan yang baik insya Allah, diberikan rezeki yang halal yang luas dan menjadi contoh yang baik dalam kepribadian muslim di tengah-tengah masyarakat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa bersama-sama, kita ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Reni nih, yang alhamdulillah menyediakan tempatnya untuk apa? Dakwah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga di rumah masing-masing bisa mengajak orang-orang kampung untuk sama-sama belajar dengan cara yang baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa wahhid sufufana waj'alna mutahabbina fika muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Warhamna waghfir lana waj'alna muslimin mu'minin wahsyurna fi zumratil mu'minin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.